Bagaimana dampak di sektor pendidikan ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia? Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dilakukan pembatasan pendidikan sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Berikut ini beberapa akibat penduduk Jepang di bidang pendidikan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan mata pelajaran wajib. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada 1943. Para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Apa manfaat pendidikan militer Jepang bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan? Manfaat pendidikan militer bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, membuat rakyat Indonesia tahu bagaimana cara berperang dan menggunakan senjata secara sederhana dan dengan baik. Yang kedua, membuat rakyat Indonesia memiliki pemikiran yang kritis jika dihadapi suatu peperangan atau strategi perang. Yang ketiga, membuat rakyat Indonesia mampu menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan sendiri. Yang keempat, pemuda-pemuda Indonesia menjadikan pengetahuan militer mereka untuk menjadi kekuatan utama Indonesia untuk merebut kemerdekaan, bahkan sehingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia pada masa penjajahan Jepang di bidang militer? Kebijakan militer Jepang di Indonesia yaitu 1. Semua partai politik di Indonesia pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang. Yang diperbolehkan berdiri yaitu hanya organisasi keagamaan seperti Majelis Islam Ala Indonesia, atau kemudian pada tahun 1943 diubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. 2. Rakyat diminta untuk bekerja tanpa diberi upah. Kerja paksa tersebut dinamakan Romusa. Romusa dipekerjakan di seluruh Nusantara dan juga negara yang merupakan penjajahan Jepang lainnya yang meliputi Malaysia, Vietnam, Korea, Hong Kong, dan Myanmar. Yang ketiga, Jepang membentuk Jugun Lanfu atau kelompok tentara pemuas seks tentara Jepang. Para pekerja seks tersebut berasal dari seluruh pelosok desa di Nusantara, yang menjadi koordinasi dari mereka yang tidak lain ialah para bupati-bupati yang bekerja dengan Jepang. Yang keempat, membentuk Tonarigumi atau satuan kekuasaan terkecil. Yang kelima, bahasa Belanda tidak diizinkan untuk digunakan, yang diperbolehkan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Yang keenam, lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih diperdengarkan setelah lagu kebangsaan dan bendera Jepang, Kimigayo dan Hinomaru. Yang ketujuh, nama kota Batavia diubah menjadi Jakarta dan kota Buintenzong diubah dengan nama Bogor. Yang kedelapan, kalender Masehi diubah menjadi kalender Jepang.